Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anda Suhanda, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tangerang. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini saya bersama Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Ahlan Musbikoh dan Bapak fasilitator yaitu Bapak Rahmandin Alpan. Dan saya awali, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kali ini kita awali dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Ya, setelah saya mempelajari modul ini, saya mengubah pemikiran saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Awalnya, saya mengira bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat sulit atau tidak mungkin diterapkan dalam satu kelas besar yang terdapat murid yang beraneka ragam kebutuhan. Namun ternyata pembelajaran berdiferensiasi secara alami dapat terjadi jika guru menghadirkan kondisi yang mengundang murid untuk belajar. Yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kontribusi dari perubahan pemikiran saya terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi ialah terpecahkannya pertanyaan-pertanyaan akan konsep yang selama ini saya rasakan masih samar tentang penerapan yang baik dalam mengakomodir kebutuhan murid pada pembelajaran. Saya kini lebih mengerti bahwa untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tidak harus dengan memberikan pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid, bukan juga memberikan asesmen yang berbeda, dan bukan berarti guru mengkotak-kotakan murid. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara terus belajar dan mencari referensi terkait teknik dan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Yang ketiga, berkoordinasi dengan guru yang telah berhasil melakukan praktik baik. Yang keempat, melakukan literasi digital terkait strategi pembelajaran berdiferensiasi. Refleksi. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, tuangkan kesimpulan Anda dengan menggunakan cara atau media yang dapat Anda pilih sendiri. Anda dapat memilih tulisan artikel, membuat infografik, vlogging video, dan sebagainya. Kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu strategi yang digunakan pada proses belajar mengajar untuk mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar. Di antaranya kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Aspek pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson. Ada 3 aspek pembelajaran menurut Tomlinson. Yang pertama yaitu kesiapan belajar, yang kedua minat, yang ketiga profil belajar murid. Cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Di antaranya mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan penilaian, mendiskusikan kebutuhan murid, mengamati murid ketika mereka sedang beraktivitas, bertanya, kemudian membaca rapot murid, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai.
Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan oleh guru di kelas? Yang pertama, tetapkan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian secara berkelanjutan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu hasil belajar yang optimal? Menurut Bayuni, prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya asesmen yang berkesinambungan. Yang kedua, guru menjamin proses pembelajaran yang mengakui keberadaan semua siswa. Yang ketiga, pengelompokan siswa secara fleksibel. Kemudian adanya kolaborasi dan koordinasi yang terus-menerus antara guru kelas dan juga guru bidang studi. Kemudian guru dan siswa bekerja bersama membangun komitmen untuk mewujudkan hasil belajar yang diharapkan. Penggunaan waktu yang fleksibel, kemudian strategi pembelajaran yang bervariasi, dan siswa dinilai dengan berbagai cara sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan setiap siswa. Kaitan antara materi pada modul 2.1. Adapun kaitan antara materi modul 1 dengan modul 2.1 yaitu modul 1 menjelaskan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai peran dan guru penggerak, visi murid merdeka belajar atau kerja, serta penerapan budaya positif di sekolah. Hal ini tentu berkaitan erat dengan modul 2.1 yang menjelaskan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi sehingga kebutuhan murid yang beragam dapat terpenuhi dengan baik dan tercapainya pembelajar sejati dengan profil pelajar Pancasila dan terwujudnya cita-cita merdeka belajar. Dan terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.